Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, Miss. Okay, thank you very much for your joining this class today. Jadi terima kasih banyak yang sudah join ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita by Zoom meeting ya, kita tinggal satu pertemuan lagi untuk kita habiskan satu tenses ya. Nanti untuk pertemuan pada malam hari ini kita akan langsung ke dua tenses. Slide-nya itu paling nggak banyak ya. Jadi nanti hari ini ya, pertemuan ini kita akan diskusikan tentang present dan past continuous tense ya. Nah, baru di next meeting kita akan ke future. Nah, mungkin minggu depan sekalian saya akan mencoba untuk memberikan penugasan ya. Jadi penugasan atau mungkin minggu depan sekaligus kita akan bahas tugas apa yang harus kita kerjakan nanti pengumpulan saat waktu UTS ya. Nah, jadi kita tinggal satu pertemuan lagi. Jadi materi itu kayak kemarin apa ya, materi pas sebelumnya kita sempat gabung materinya. Nah, pada pertemuan ini juga kita akan gabung materi sekalian ya, karena memang materinya tidak begitu banyak. Nah, jadi pada kesempatan ini gitu ya, kita akan diskusikan tentang dua tenses ya, tentang tenses yang bentuk continuous. Kalau di minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang simple past tense kan. Jadi membahas tentang kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di waktu yang lampau ya. Terus bagaimana kemarin kita membuat bentuk kalimatnya dalam kalimat positif, negatif, interrogatif ya. Terus sebelumnya kita juga sudah ke present tense juga membentuk pola kalimat yang positif, negatif, interrogatif. Nah, terus tidak hanya itu juga, kita juga kemarin sudah diskusikan tentang cara membuat kalimat pasif ya di dalam beberapa tenses tertentu. Nah, pada pola pasif itu sebenarnya ya prinsipnya sama ya. Dalam artian kita juga sama membentuk pola positif, negatif, interrogatif, dan kita juga kemarin juga membahas tentang beberapa rumusnya ya, beberapa rumusnya. Intinya kalau di dalam membentuk kalimat pasif ya, atau passive voice atau passive form itu menggunakan verb 3. Nah, jadi memang diharapkan di dalam tenses ya, mahasiswa paling tidak juga harus menguasai verb 1, verb 2 atau verb 3 ya. Jadi verb 1, 2 dan verb 3. Karena nanti verb 3 itu akan selalu kepakai untuk semua bentuk pasif di semua tenses ya. Sementara verb 1 tadi digunakan untuk simple present tense, verb 2 menggunakan past tense ya, digunakan dalam past tense. Nah, kalau kita ke bentuk continuous ya, maka verb yang digunakan adalah bentuk verb ing atau kata kerja bentuk ing. Nah, jadi misal katakanlah ya, jadi semua tenses yang ada continuous dia pasti adalah verb ing ya. Nah, pasti menggunakan verb ing. Nah, kalau misal di sini ada present. Present itu kan membahas saat ini. Kalau continuous itu sedang. Nah, berarti ya kejadian ya sedang dilakukan atau sedang dilaksanakan pada saat ini ya. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu itu sedang atau masih dilakukan pada saat sekarang ini. Nah, terus penggunaannya di semester kemarin kan kita sudah membahas ya penggunaannya seperti apa, terus penanda waktunya seperti apa. Nah, kita langsung eksekusi ke bentuk kalimatnya langsung saja ya. Nah, jadi kalau setiap tenses itu kan punya verb masing-masing gitu ya. Oh, verb 1 itu digunakan dalam present tense. Ciri utamanya apa? Oh, kalau subjeknya adalah I, you, we, they, maka kata kerjanya tidak pakai s atau es di ending kata. Oh, kalau kata kerjanya adalah she, he, it, maka kata kerja endingnya dia harus akhiran s atau es. Nah, itu kalau di present tense. Jadi ada apa ya? Dalam pembentukan kata kerja ya, itu harus sesuai dengan subjek kan kalau di present tense. Mana kata kerja yang harus di ending ses, mana kata kerja yang tidak boleh di ending ses.
Nah, terus kalau misal kita di simple past kemarin, di simple past tense, verb yang digunakan apa? Verb 2. Nah, di mana verb 2 itu kan bentuknya dia bisa reguler, bisa irregular. Dia bisa beraturan, dia tidak bisa beraturan kan. Nah, jadi penguasaan antara verb ya reguler dan irregular memang harus dihafalkan kan. Nah, terus kemarin juga kita juga membahas tentang kalau misal di dalam pasif gitu ya, ada penggantian subjek yang awalnya dia subjek jadi objek, objek jadi subjek. Nah, jadi masing-masing verb mempunyai aturan verbnya sendiri ya, masing-masing tenses dia punya aturan verbnya sendiri ya. Antara verb 1 digunakan present, kalau verb 2 past tense gitu ya. Nah, kita akan ke continuous atau bentuk verb ing ya. Artinya itu adalah sedang. Nah, seperti halnya kayak di dalam simple present-nya atau mungkin di dalam simple past tense gitu ya. Jadi ada pola atau ada rumus. Jadi tidak sembarang verb itu bisa ditambah ing. Ada aturan. Jadi nggak semua verb itu bisa ditambah ing, kan? Jadi misal katakanlah read tambah ing dia jadi reading bisa. Write misal menulis WRITE dia ditambah ing jadi writing nggak bisa. Ya. Terus misal ada kata study belajar, dia pakai ending y kan, studying. Terus dia double y ada ing ditambah, itu juga nggak boleh. Jadi setidaknya setiap verb itu ya tidak bisa asal ditambah ing gitu ya. Memang ada yang bisa, tetapi ada yang dia harus mengalami sedikit perubahan ya sesuai dengan aturan tertentu. Nah, kemarin di semester kemarin kita sudah sempat singgung sedikit. Nah, kita akan review ulang saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, itu nah, jadi sebenarnya kata kerja yang akhirannya i gitu ya, yang dia kata kerja akhirannya i, huruf e dihilangkan baru tambah ing. Dance jadi dancing, bukan dance jadi dancing. Create jadi creating, bukan creating misal. Make jadi making, bukan making misal. Nah, jadi ada aturan, ada rule. Oh, ternyata nggak semua verb ya itu langsung ditambah ing gitu ya. Nah, terus yang kedua verb ya, verb yang dia itu biasanya nomor 2 sama 4 itu intinya sama ya. Yang dia itu biasanya berakhiran antara konsonan vokal konsonan gitu ya. Jadi kayak konsonan itu vokal itu huruf huruf hidup. Jadi kayak a i u e o. Nah, itulah huruf vokal ya. Nah, jadi ketika huruf terakhir dalam satu kata itu adalah konsonan vokal dan konsonan gitu ya. Maka kita harus menambahkan huruf terakhir ya, baru ditambah ing. Chat jadi chatting, run jadi running, sit jadi sitting. Nah terus ini stopping, sorry. Nah, jadi meskipun dia double itu ya, tapi bacanya pun cukup single ya. Ini 2 sama 4 ini sama ya, ini sama 2 sama 4 sama. Cut jadi cutting, misalnya swim jadi swimming, run jadi running. Nah, meskipun dia adalah double konsonan ya, tetapi bacanya cukup single, nggak usah di sitting, cutting, running, chatting, misal stopping, nggak perlu harus dia di touch, di double ya, beda bahasa Arab kan. Jadi ketika dia double konsonan, cukup dia dibaca single, nggak usah terus di touch, ditebalkan. Stop jadi stopping, nggak perlu ya, cukup aja stopping, running, sitting, nggak usah sitting, running, nggak perlu seperti itu. Nah, terus verb yang berakhiran ie, jadi ketika dia berakhiran ie, maka huruf ie berubah jadi y baru tambah ing. Lay jadi lying misal, die jadi dying, tai jadi tying misal seperti itu. Nah, terus verb yang berakhiran double e atau 2 huruf e, maka dia tinggal tambah ing aja. Si jadi seeing, free jadi freeing. Nah, terus verb yang akhiran huruf L dan kemudian sebelumnya adalah huruf tunggal, maka huruf L ya di belakang dia harus dirangkap ya, baru ditambah ing. Travel kan, di sini ada L, terus sebelum L dia ada vokal. Travel jadi traveling, cancel jadi canceling. Nah, terus secara umum, maka verb itu sebenarnya tinggal ditambah ing secara umum ya. Selain
aturan-aturan di atas. Nah, itu adalah dasar. Jadi nggak sembarang itu langsung ditambah ing karena memang ada dasarnya. Nah, ya kita langsung eksekusi ke rumus. Nah, jadi kalau membentuk kalimat pasif gitu ya, kan present continuous itu menunjukkan yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan pada saat ini. Nah, oke. Kalau di dalam membentuk kalimat aktif, kita butuh yang namanya to be. To be harus sesuai subjek. Subjek sama to be dia harus sinkron. I menggunakan am, you, we sama they menggunakan are, she, it menggunakan is. Ya. Nah, untuk membentuk kalimat positif, kita tinggal subjek plus to be. Ya, to be-nya to be present plus verb ing. Ya, untuk negatifnya subjek to be plus not plus verb ing. Nah, interrogatif tinggal polanya to be plus subject plus verb ing. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Nah, terus misal saya ingin menulis I'm reading book now misalnya. Nah, kan penanda waktunya itu biasanya bisa now, right now gitu ya. Kita ambil yang now saja ya. Misal aku sedang membaca buku sekarang. Aku tidak sedang membaca buku sekarang. Nah, berarti ya tinggal am not, tinggal tambah not aja, reading book now. Nah, terus interrogatifnya gimana? Nah, berarti ya tinggal polanya dibalik saja ya. Antara subjek dan to be ya. Misal, am I reading book now? Terus, you are reading book, misal. You are reading book right now. Itu misal ya. Right now itu sama juga dengan now gitu ya. Nah, terus misal kamu tidak sedang membaca buku, ya udah berarti ya tinggal you are not reading book misal. Interrogatifnya gimana gitu ya? Interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik aja ya antara subjek dan to be. Are you reading book misal. Nah, jadi ya Kak present continuous itu lebih simpel gitu ya. Tinggal penggunaan to be, verb ing selesai. Nah, itu kalau di dalam kalimat yang aktif. Nah, bagaimana kalimat positif? Misal, saya sedang membaca buku sekarang. Berarti kan buku sedang saya baca sekarang. Saya sedang nonton TV. TV sedang kutonton sekarang. Nah, berarti kan nanti sama kan? Yang dia awalnya dia subjek, dia akan jadi objek. Yang awalnya dia objek, dia akan jadi subjek kan? Ya, terjadi penggantian posisi antara subjek dengan objek. Nah, terus bagaimana untuk membentuk pasifnya? Sama, kita membutuhkan rumus ya. Jadi sama-sama. Jadi kita tetap menggunakan to be ya. To be-nya apa? To be-nya ya berarti to be present, yaitu to be-nya is, am sama a. Oke. Terus bagaimana untuk membentuknya? Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini kan ada penggantian subjek ya, penggantian subjek. Yang awalnya dia subjek, dia akan jadi objek. Objek akan jadi subjek. Saya membaca buku. Saya sedang membaca buku. Buku sedang dibaca oleh saya, ya kan? Yang awalnya saya di depan, nanti dia jadi objek. Yang awalnya buku itu saya baca. Nanti jadinya buku dibaca kan, jadi buku nanti jadi subjek ya. Nah, jadi ya ini sama kayak kemarin kalau mungkin kalian kemarin yang pertemuan dua kemarin juga memperhatikan ya antara present dan past ya sama ya gitu ya. Jadi dalam pasifnya penggantian subjek ke objek dia akan berlaku sama untuk semua tenses. I dia jadi me, you dia tetap you, we jadi us, they jadi them, misal she jadi her, he jadi him, tetap it. Nah ini kan sama kayak yang kemarin di present dan past tense kan juga sama kayak gini kan. Nah, terus bagaimana kalau misal saya ya, kalau misal saya ingin berubah menjadi kalimat pasif misal gitu ya. Nah, ini saya gabungin aja ya biar nggak bingung. Oke. Nah, jadi dalam membentuk kalimat positifnya gitu ya, dalam membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif, kita butuh yang namanya juga rumus ya. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat pasif tapi positif? Nah, tinggal subjek plus to be. Subjek plus to be ya, plus being ya. Being itu dia jadi satu gitu ya. Kok tadi saya pisah, ini saya gabung aja biar nggak bingung. Nah, jadi plus being. Ya, jadi bukan be terus
isinya adalah SMA terus plus ing enggak ya. Jadi dia jadi kayak kemarin kita pas modal apa ya present pas di modal ya dia tulisannya be aja ya. Tapi kalau di present continuous dia jadi being. Tulisannya being, bacanya being ya. Nah, terus plus verb 3. Nah, plus by siapa gitu ya. Nah, untuk negatifnya kita tinggal tambahkan saja not ya, misal subject plus to be plus not plus being plus verb 3 plus by. Nah, terus interrogatifnya gimana? Ya udah tinggal to be plus subject. Jadi to be plus subject plus being plus verb 3 plus by. Misal I'm writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel. Novel sedang ditulis olehku. Ya, aku sedang menulis novel. Novel sedang ditulis olehku. Nah, berarti yang di sini dia awalnya subjek, dia akan berubah jadi objek. Yang dia awalnya objek kan berubah jadi subjek kan. Nah, berarti ya untuk kalimat positifnya ya berarti nanti mengalami perubahan posisi kan. Nah, jadinya a novel di depan. Nah, kita harus tahu di sini setelah subjek to be-nya is am atau a. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira subjeknya itu tunggal atau jamak. Oh, ternyata a novel dia cenderung single, tunggal, ya, singular. Oh, berarti kita butuh yaitu to be-nya is ya. Berarti a novel is tinggal ngikutin aja being plus verb 3. Oh, kata writing itu verb 3-nya apa ya? Oh, writing itu dari kata write misal. Oh, verb satunya ini verb 2, verb 3. Oke, oh ternyata verb 3-nya adalah written misal. Oh, berarti a novel is being written by siapa? Oh, I berubah jadi me. Nah, terus untuk negatifnya, polanya tinggal ditambah not aja. A novel is not being written by me. Ya, interrogatifnya gimana? Plus antara to be plus subject tinggal dibalik ya, subject to be subject ya. Is a novel being written by me misal. Nah, terus yang kedua, you are borrowing the books. Kau sedang meminjam buku-buku misal. Nah, berarti nanti kan buku-buku sedang dipinjam olehmu. Nah, berarti nanti gimana? The books diturunkan. Oh, the books itu subjek. Kita lihat the books. Nah, dia itu adalah noun, kata benda yang dia jamak kan, endingnya s. Nah, berarti kalau kata benda atau subjeknya dia jamak, maka to be juga harus ngikutin kan. To be juga harus jamak. Nah, berarti yang the books are. Ya, terus tinggal ngikutin aja. Ada being, terus verb 3. Dari kata borrowing. Dari kata verb dasarnya apa? Borrow. Oh, ternyata ini adalah reguler. Verb 2, verb 3 tambah ed kan. Nah, berarti ya the books are being borrowed by siapa? By you. Kenapa tetap you? Karena you itu dia sebagai subjek juga you, objek juga you. Nah, terus negatifnya itu polanya sama, gitu ya. Negatif itu polanya sama, tinggal ditambah not. The books are not being. Nah, terus interrogatifnya gimana? Dibalik antara to be dan subject. And the books being borrowed by you, misal. Nah, jadi seperti itu. Kita akan eksekusi satu soal, terus kita ke past continuous. We are making a cake. Now, misalnya. Kita sedang membuat kue sekarang. Nah, berarti yang negatifnya gimana ya? Berarti tinggal we are not making a cake now. Terus interrogatifnya gimana? Are we making a cake now? Nah, kita sedang membuat kue sekarang. Nah, sebuah kue sedang dibuat oleh kita, misal berarti a cake. Oh, a cake di sini adalah dia cenderung tunggal. Oh, berarti kuenya cuma satu, misal berarti kan kita pakainya is. Terus setelah is tadi apa? To be, ya subjek to be, terus plus being. Terus verb 3 dari kata making. Making itu dari kata apa? Oh, dari kata make. Terus berarti verb 3-nya apa? Berarti made. Made by siapa? By us now. Nah. Tinggal ngikutin saja. Terus
Oke, jadi untuk interrogatifnya tinggal polanya dibalik ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti untuk entah itu penugasan atau TS, soal kita akan seperti ini. Jadi saya cuma sertakan aktif positif, karena rubah jadi aktif negatif, interrogatif, pasif positif, negatif, sama interrogatif. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah untuk di presentan ya. Nah, terus kita akan ke past tense. Ya, past tense itu paling 2 slide, kita latihan soal dan kita selesai ya. Nah, terus kita akan ke past continuous ya. Kalau tadi itu adalah present continuous ya. Tadi adalah present continuous. Jadi menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan pada saat ini. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada past. Past itu kan berlalu, sedangkan continuous itu bentuk sedang. Nah, berarti gimana, Miss? Nah, berarti ya tenses yang sedang dilakukan tetapi di waktu yang lampau. Misal gini, kalau waktu penanda waktu lampau apa sih? Oh, kemarin dulu, semalam, tadi pagi misalnya. Misal ya, semalam aku sedang nonton film misalnya. Semalam kamu ngapain misal? Oh, semalam tuh aku nonton film. Sekarang masih nonton nggak? Ya enggak lah, cuma cerita doang. Kan nonton film tuh kemarin, semalam, bukan sekarang gitu kan. Ya kalau sekarang ya aku cuma ngomongin apa yang sedang aku lakukan kemarin gitu ya. Loh, jam 8 kemarin misal sedang ngapain misal ya. Oh, jam 8 kemarin tuh aku lagi nonton film. Nah, jadi ya apakah sekarang masih nonton film? Ya enggak lah, sekarang cuma cerita doang, kan nontonnya udah kemarin. Ya. Nah, jadi kemarin jam 8 lagi ngapain misal? Kemarin jam 8 kamu lagi apa? Oh, jam 8 kemarin tuh aku lagi ngerjain PR. Nah, jadi ya yang sedang dilakukan tetapi waktu yang lampau. Kaitannya sama sekarang apa? Yang enggak adalah kaitan sama sekarang, ya intinya cuman cerita, retail. Kan kalau model pas itu kan menceritakan sesuatu yang telah berlalu kan. Ya. Tapi sedang kalau di sini ada continue berarti yang sedang dilakukan di waktu yang telah lampau. Nah, untuk membentukannya sama ya, jadi ini nggak perlu saya harus ulang lagi. Ini yang verb ing tadi ya. Kita langsung ke rumus saja biar cepat. Nah, jadi gini. Kalau tadi di present continuous tense kan to be yang digunakan adalah to be present kan. Berarti to be present itu apa? Oh, berarti is, am, dan are. Kan gitu. Nah, kalau kita ke past continuous ya berarti ya past tense yang to be yang digunakan juga harus to be yang past tense, to be yang past apa yaitu was dan were. Oh, I menggunakan was, she, he, it menggunakan was misal, you, they sama we menggunakan were. Ya kan? Kan hampir sama, cuman ganti to be-nya saja. I was reading book, I was not reading book, was I reading book. Nah, jadi tetap sama ya, cuman tinggal kalian ganti to be saja ya. Sama nanti mungkin kalian tambah yesterday gitu ya. Ya udah tinggal kayak gini aja, tinggal ditambah aja keterangan waktu ya. Bisa kalau kalian ingin ambil keterangan waktu. Nah, oke ya udah tinggal kayak gini aja. Terus kalau misalnya I menggunakan was, you menggunakan were, you were reading book last night, you were not reading book last night, were you reading book last night. Nah, jadi tinggal polanya sama, diganti to be-nya saja ya. Nah, terus kita akan ke pasifnya. Ya, karena ini kan hampir mirip ya, jadi kita langsung aja untuk bahas. Nah, kalau tadi di pasif present continuous tense kan, nah kemarin kalau di pasif present continuous tense kan kita menggunakan to be-nya to be present ya. Kak, to be-nya present is, am atau a. Nah, kalau di past continuous ya berarti ya to be-nya to be past, yaitu was dan were ya. Nah, pengganti subjek ke objek, objek ke subjek. Kalau dalam kata ganti dia tetap sama ya. I jadi me, you tetap you, dan seterusnya ya, tetap sama. Nah, untuk polanya rumus sama kayak tadi. Kalau tadi adalah subject to be gitu ya. Oke, kalau tadi adalah
subject to be-nya SMA, maka di sini tinggal diganti subject to be-nya was were plus being plus verb 3. Negatifnya ya tinggal subject to be was were plus not being verb 3. Interrogatifnya polanya tinggal dibalik to be plus subject being plus verb 3 ya. Jadi tetap sama, cuma diganti to be. Ya, misal we were studying English last night. Kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh kita semalam. Nah, berarti English diturunkan. Nah, biasanya yang kaitan dengan mata kuliah, mata pelajaran dia cenderung single. Pasti memakainya is atau was. Nah, karena kita ranahnya pas ya, maka menggunakan was. English was being. Nah, studying. Studying itu verb ing. Oke, verbnya adalah study. Oh, ini reguler, berarti study, studied, studied. Maka English was being studied by us last night. Kan tinggal kayak gitu ya. Nah, terus negatifnya gimana? Polanya tinggal tambah not. English was not being studied by us. Nah, terus interrogatifnya tinggal dibalik. Was English being studied by us? I was buying some novels. Aku sedang membeli beberapa novel yesterday. Misal kemarin gitu ya. Nah, oke. Terus berarti ya tinggal beberapa novel dibeli olehku kemarin. Nah, berarti ya some novels. Nah, karena di sini ada beberapa novel, berarti kan jamak. Maka kita butuh yaitu were ya. Some novels were being. Verb 3 dari kata buying. Buying dari kata buy. Verb 2, verb 3 dia adalah bought. Berarti some novels were being bought by me yesterday. Tinggal ngikutin aja. Negatifnya tinggal tambah not aja ya. Nah, terus interrogatifnya ya tinggal dibalik antara to be plus subject. Nah, kita akan satu soal terus kita selesai. Jadi prinsipnya sama ya kayak tadi di present continuous, cuma yang membedakan to be. Kalau to be present ya SMA, to be past ya berarti was dan were. Nah, misalnya they were watching a movie last weekend. Mereka sedang nonton movie minggu kemarin misalnya. Katakanlah di weekend kemarin. Nah, jadi weekend kemarin lagi ngapain? Kita tuh lagi nonton TV misal ya. Atau mungkin ini optional ya, keterangan waktu itu optional ya. Kita mau pakai last night apapun bisa ya, optional ya. Jadi nggak dikasih pun nggak masalah karena ini sudah menunjukkan bahwa dia adalah present continuous. Past continuous gitu ya. Nah, misalnya tinggal they were not terus pasifnya gimana? Sebuah film sedang ditonton oleh kita misalnya. Berarti ya tinggal gini aja sih, gampang. Karena di sini filmnya dia tunggal maka was plus being verb 3 dari kata watching. Ternyata dia reguler. By siapa? By them. Terus negatifnya ya udah tinggal tambah not aja ya. Was not being watched by them. Terus tinggal was a movie. Udah tinggal kayak gini aja ya. Jadi prinsipnya sebenarnya juga sama ya kayak tadi ya, cuma diganti to be-nya saja. Nah, selama ini nanti ada keterangan waktu atau tempat, maka biarkan dia duduk manis di belakang, nggak perlu acara dibalik-balik gitu ya. Jadi keterangan waktu dan tempat dia tetap di belakang, yang dibalik cuma subjek objek ke subjek. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita masih ketemu satu meeting lagi ya. Kita akan bahas tentang simple future ya. Mungkin nanti kita setelah itu akan beberapa latihan soal ya untuk nanti sebelum UTS. Nanti mungkin ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan sebagai review materi. Nanti sambil saya akan tuliskan kerjaan kita atau tugas kita apa ya. Di mana tugas itu harus kalian kumpulkan nanti saat jadwal
UTS gitu ya. Oke. Jangan lupa yang belum join GC nanti bisa join GC karena nanti untuk penugasan sementara kita juga akan menggunakan GC dulu, nanti sambil Adlink juga berjalan ya. Ya, karena beberapa juga belum join di Adlink ya. Silakan bisa join keduanya di GC dan di Adlink ya, seperti itu. Oke, sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep healthy, keep positive thinking. Semoga selalu sehat. Waalaikumsalam.